Tidak bisa kita andai-andaikan Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Saya pernah ditanya pada kala itu, saya akan ada teman, saya tidak perlu pakai mic, karena ini agak, bisa dikatakan kontroversi. Jadi waktu itu di Jakarta, saya ada program leadership, Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditanya sama orang Katolik, Kristen, nafadanga makadah. Iko piko cak mana keselangi mata puang kepuang. Nah dengan kan ita puang di Kristen di ita paangka fisik di ita deh. Ada salib. Mereka percaya karena ada fisik. Itu mentorik manusia. Tapi Islam dengan hebatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya jawab seperti ini sebagaimana saya dapat dari pelajaran saya selama ini. Saya analogikan seperti ini karena saya berbicara dengan manusia. Angin. Kita bisa lihat wujud angin Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tapi kita bisa rasakan. Begitupun saya dengan Tuhan saya. Saya rasakan kehadiran Tuhan. Begitu kita mengenal Tuhan dengan hati. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah hal-hal yang mudah. Contoh misalkan, kita berbicara sama anak kecil, berbicaralah kita layaknya seperti anak kecil. Mak bicara kepada teman tua, berbicaralah layaknya kita seperti orang tua. Begitu. Itu adalah seni berbicara. Bagaimana itu? Itu namanya mengenal diri. Menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Itu maknanya. Jadi, Tuhan itu tidak perlu dicari dalam bentuk wujud. Cukup kita rasakan Tuhan. Dimanapun kita bisa sholat. Kalau ada orang yang melarang kita sholat di satu tempat, kita berhak melawan. Kalau kita mati, kita jihad. Karena apa? Kita membela Tuhan kita. Bukankah Muhammad mengenalkan Tuhan melalui rasa? Bukankah Islam merangkul, bukan mengikat? Kenapa selama ini pemerintah kita menggebu-gebukan untuk mendukung Palestina? Karena kemanusiaan. Itulah bentuk rasa. Rasa itu cara mengenal Tuhan. Kira cara apa? Meloki misa puata tai sengaleta melalui rasa hati. Mas sempajaki terasakan. Kalau kau perlui, kalau meloki palet terimiseng resenge puang, dari kau mas sempajaki Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar itu kita resapi Allah Maha Besar. Kalau kita paham dengan makna-makna itu, ketika kita mendengarkan lantunan suci Al-Quran tetik wematata, secara tidak langsung bahwasanya Tuhan mengenal kita. Lebih baik Tuhan yang kenal kita daripada sama sekali Tuhan tidak mengenal kita. Betul, Pak? Luar biasa. Oke. Jadi itu jawabannya. Ini belum tentu. Artinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain itu bisa dijawab oleh ustadz-ustadz lain. Karena saya kasih yang terbatas. Saya juga ini manusia. Kadang saya juga berbuat salah. Jadi heran Bu, kalau kita ke Bonek Kota, ada ke kafe-kafe, kadang kita dapat saya nongkrong di situ sama-sama anak muda. Karena saya itu keluar dari pesantren tidak pernah ke style-style begini. Saya itu pakai celana lepis, baju kaos. Kadang saya motoran keliling, ikut teman-teman klub-klub motor. Saya tahu enggak Bu, profesi saya di Jawa apa? Saya vokalis band. Saya penyanyi. Saya vokalis band. Ada band saya namanya The Java Band. Saya sering nyanyi di kafe-kafe. Sering tampil kalau ada konser di kampus saya nyanyi. Itu. Jadi begini. Kalau kita berbicara tentang, kalau contoh misalkan, kalau kita mau ukur keimanannya seseorang, jangan diukur dari wataknya, tapi kita lihat hatinya. Bicaranya belum tentu. Mereka tahu macam bicara, tapi dia ini sepegoi. Jadi makanya itu ada perkataan ulama, balighu anni walau ayah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat siapa yang lihat. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dia katakan. Orang gila saja bisa kita ambil kebijakannya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita lanjut lagi kisahnya Nabi kita. Karena kita harus kenal dulu Nabi Muhammad ini. Bagaimana caranya? Kita harus kenal Nabi kita. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala ini adalah penjelasanku. Pas sabaranna diciptakan yelino karena Muhammad. Pas sabaranna diciptakan yerupa taube karena Muhammad. Pas sabaranna diciptakan Adam karena Muhammad. Nah, tadi umur 6 tahun meninggal kembali ke Abu Thalib. Hingga langsung ke Abu Thalib ini. Abu Thalib meninggal mi kakeknya. Maka dikasih laton na pangulut Nabi Muhammad SAW. Dititiplah ke pamannya. Nah,
Ditiwi ni reke Muhammad reke loka berdagang di negeri Syam. Nah, negeri Syam sekarang itu wilayahnya masuk ke Irak, Iran, Lebanon, Palestina. Itu Syam. Dulu negeri Syam itu adalah negeri 1001 malam. Selengir Bapak Ibu sekalian, nah cau baraeh. Islam dulu itu berjaya-jaya sekali. Dari masa Umar ibn Khattab sampai Salahuddin al-Ayyubi, periode perang salib, kekuasaan Islam itu sepertiga dunia. Sampai ke Eropa, di Cordova, Spanyol. Makanya jangan heran, Magero Mega, bule seleng. Nah, karena dulu orang Islam sampai di sana. Bahkan ada sahabat Nabi yang pernah ke Nusantara. Ada juga ulama yang pernah ulama Arab ke Nusantara yang namanya Ibnu Battuta. Nah, jadi Abu Thalib ini membawa Muhammad ke negeri Syam. Nah, negeri Syam dulu itu negeri yang kaya, damai. Tapi negeri Syam dulu di sana banyak orang Yahudi. Ketika Rasulullah berjalan bersama pamannya, di situ melewati suatu gereja, angka gereja. Akan Isa ceritanya, Nabi Isa baru Muhammad toh, berarti ada gereja. Mungkin ini reke gereja nala beki Nabi Ta'iyah. Keluarlah Bahira. Ini Bahira pendeta. Mesu Bahira nagorai saudagarna Abu Thalib. Ya akhi, kam, ta'al katanya, ta'al. Sini katanya, sini, ta'al. Ya akhi, ta'al. Dia panggil Abu Thalib, datanglah Abu Thalib. Kenapa wahai saudaraku? Magi nasa muli ka makdai. Agam na saya nanae. Dureku tiwil lisu. Aja mo pulantu di Syam. Nasaba magi mega matu tau runtui naunoy duremu. Bertanya Abu Thalib heran, magi na caka yede. Biar dia ini ponakanku, hakku kasih ikut dia untuk berdagang. Biar dia bantu-bantu saya. Aga nasa Bahira. Ini Bahira pendeta Bapak Ibu sekalian. Pendetanya orang Nasrani. Orang-orang Kristen, pendetanya. Nah, dia lihat Muhammad. Bertanya Abu Thalib, mage pas sebenarnya mau cangat tiwi Muhammad lo ke di Syam. Waktu kamu tadi turun dari bukit sana, saya perhatikan pokok kayu, pokok pohon-pohon dan batu-batu bersujud kepadanya. Dan saya pastikan anak ini bukan anak sembarangan. Dan saya lihat langit selalu meneduhi dirinya. Jadi rioro nabi tak kujuk kayak Bapak Ibu sekalian waktu natuo dengan kenakan nawata pelakaso yang ketutu malu. Jadi dimanapun Nabi hadir tempat itu menjadi malu ceritanya ronrongnya. Karena selalu ada awan melindungi Nabi tak. Mendututu pokoknya namo tegay lok kadile mo apa kapam mendutoy no piko kepala. Toga ka apa kurang Nabi tak. Itu udah katakan Bahira. Ada stempel kenabian di ponakanmu wahai Abu Thalib, bawa dia pulang. Ditiwi nili Muhammad. Berjalan beberapa tahun, berdaganglah Nabi. Nah, di sini menarik ini kisah cintanya Nabi. Ini kalah kisah cinta Bapak Ibu. Bisa jadi di sini ada yang dijodohkan, bisa jadi di sini ada yang ketemu di pasar. Rasulullah lebih keren kisah cintanya. Khadijah dan Muhammad. Waktunya Nabi tak umur belia, dia mulai berdagang. Sebelum berdagang dulu Nabi tak gembala kambing dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini satu suku yang banyak gembalaannya, mega ternakannya. Setelah Nabi jadi peternak, pengembala domba, jadilah pedagang. Nabi tak pebisnis. Jadi jangan heran Bu, pekerjaan mulia sebenarnya itu pebisnis. Nabi tak pebisnis. Nabi tak pebisnis. Ini patung ke sapie. Syukur tuh kita bita patung ke bembe. Kolok-kolok tuh. Jadi itu sunnah semua. Nah, berdagang nih rekeye Nabi tak tuh, tapi yang di bawah itu barang dagangan Khadijah. Nah, Khadijah ini menurut sejarah umurnya sudah tua pada saat itu. Macua nih Nabi tak iya. Macua nih Bapak Ibu sekalian. Khadijah yang tua bukan Nabi tak. Khadijah sudah tua. Tapi banyak laki-laki ingin mempersunting Khadijah. Karena apa, Bu? Khadijah umurnya macua, tapi tapan malolo. Papa di ibu-ibu leceh dulu. Ibu kowe make to. Apa? Nompo korok apa ko megi doina tawedi? Nompo pikko cuano muru na tatte malolo tapan apa megi doina? Dia nak kena masaratinna. Perawatan lengkap maka puru cede. Pergi anu deh. Maka puru sini nah. Aduh. Beli dulu udah telepon itu. Ayah,
belikan dulu mama skincare. Nggak ada jadi sini berkelahi karena skincare. Kamu mengengkak, tiba-tiba sama kede lengah skincare bapak anak, tiba-tiba dia rengi bedak pipa Muhammad majalo video. Oh, belum bedak pipa? Masya Allah. Ya, jangan terlalu masuk ke rumah tangga. Ini kalau kenapa trauma kayak sama bicara pernikahan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya pernah ceramah di daerah Tulung Agung, orang Jawa, ceramah tentang pernikahan. Kebetulan dosen saya diundang menjadi pengisi ceramah nikah, tapi dia sempat hadir. Ya suruh liseki, dek gagal cakap kampung lesu. Makanya kau perlu ada kima kun rai botik. Makanya saya trauma. Takut saya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mati apa sejodoh nih Muhammad. Bahaya. Jadi sampai di situ dulu pembahasan itu. Nah, ketika Rasulullah membawa dagangnya Khadijah, laku keras ini dagangan Pak, Bu, laku keras, capu. Nah sebab lagi orang pada tahu yang menjual ini Muhammad. Muhammad menjual pasti barangnya bagus. Muhammad kan amanah, al-alim, al-amin. Dia dapat dipercaya, apapun dia bilang pasti bagus. Maka ya agar resepnya Nabi Tama balu laku jualan Bu. Makonja gagai dia nak kena makan magalo. Maja iye telung soni. Aro angka tu tahu oknum ya, ada orang jual beras. Ini reki di pantai-pantai ini deh. Lepas campur ni rodo bereburu silo beras ke negara. Mereka syarane lo baraka. Ndak bisa majelis taklim al-mubarak. Al-mubarak artinya berkah. Ndak bisa berkah berasmu. Jadi ini makanya saya lihat ini ibu-ibu majelis taklim cerah-cerah mukanya karena berkah-berkah. Saya salut sama orang yang kasih nama ini majelis taklim. Bagus loh. Majelis taklim al-mubarak. Mubarak artinya yang memberi berkah. Jadi apapun yang kita lakukan semoga bernilai berkah Bapak Ibu sekalian. Nah, laku keras sih berana Nabi ta. Agak-agak na balu laku na sebab jujur nih. Mabalu maka dari angka misalnya kanto kadang ketau Nabi ta le nama balu dinapat di sarwang maka dari rugi. Jadi sarona Nabi ta saro-saro nipi nih kasih. Intinya jujur. Karena apa? Ketika ada pedagang pebisnis yang jujur, bukan manusia yang kasih tambah penghasilannya tapi Allah. Apa? Bersedekah melalui bisnis. Apa sedekahnya? Jujur. Karena sedekah itu tidak berbicara tentang uang saja. Seperti yang saya katakan tadi, mau fisik, mau tingkah laku, mau rasa, semuanya bisa sedekah. Penglihatan, apa kita tak pun bisa menjadi sedekah. Membantu orang itu sedekah. Senyum, sedekah atau ibadah? Sedekah atau ibadah? Oh, sedekah dan ibadah lengkap sekali. Nah, laku nih barana Nabi ta, maku tanah Khadijah. Ni gana sayerodo. Kalau lero pelaku gagaku. Ni gero. Ada satu utusannya nih Khadijah, asistennya. Nah utus sih, lokam ni teru Muhammad. Jadi Nabi ta riolo dicomblang ceritana. Kalau bahasa-bahasanya anak muda agak senero agak kalau comlangin paham dah Bu kalau comlang. Ibu ini generasi apa sih? Kalau saya kan Gen Z. Kan saya lahirnya 2001. Oh macam memang tak apa aku memang. Iya macam tetap aku. Maka kaden re. Ibu-ibu eko ya umur nomor mencuat tapi tapa nama lolo. Karena tadi saya berpikir bahwa kelahiran 86 mana tay? Saya 2001 tapi kelihatannya muka-mukanya kelahiran 84 ya. Kau buka songkol ku lihat picu aku. Makanya dia buka kasih. Ya roh. Oh jadi ibu ini generasi apa? PHD. Oh PHD. PHP, pemberi harapan palsu. Jadi rodo dicomblangi ceritanya ya deh. Nabi ta silo Khadijah, tapi Khadijah itu na puja Nabi ta. Nah pedangi makin deh. Pedangi Muhammad, kalau loi dia ubo tinggi.
Bayangkan, Khadijah, ada 40 laki-laki dalam 1 bulan mendatangi dia untuk dipersunting, Khadijah menolak. Bayangkan, lalana sih ulah 40 tahun basuroi, jadi loi. Giliran ni ta Muhammad loi. Aro. Maka kuangi urane masur makun rede. Riola nabi tamakun re masuroi. Di sini nanti ada yang pembelajaran yang mau saya kasih kepada Bapak Ibu sekalian tentang poligami. Meskipun saya tidak pernah menikah, tapi saya mau sampaikan karena banyak pemaknaan yang jauh-jauh dari sini. Di sini iro kan lo nak kisah nabi tak dirampe. Nala mana mapamula capa gemela tu capa aja. Naruntuk mana poligami masuk, hubungan masuk. Bagaimana mesranya Nabi sama istrinya. Jadi Rasulullah itu one man waktunya menikah sama Khadijah. Jadi jangan bilang ih angkat bapak-bapak malala sama kede. Oh makna lo si katu buat timna mage panabita mega binena. Oh salah ki. Tidak begitu. Tapi ya lo, pedama, aku mah kedua bini aku mama ceki. No. Ini kebetulan ada ibu saya di sini. Ibu saya masih muda, kalau dilihat dia lebih muda dibanding saya. Mama bisa berdiri, mama. Itu mama saya. Meloki mita pada cewek. Kada ku gande lok mapasa, makide gue cewek murah, maka kata nama. Iya anak kena kacau apa buka pergola aku kasih tahu tua. Oh kak, saya lebih senang berbicara sama orang tua. Dan sebab magi, untuk tua dia remah bicara dan pengajari. Saya begitu. Kalau mau kak bergaul sama anak muda, kalau misalkan deh bos anak toh meloka jok anakmu disiversi loh. Tapi kalau misalkan pelena polisi nuku, kada tuh tua. Jadi saya jadwal. Itu enaknya kita bergaul di atas tak, karena bisa kita nak ceritakan pengalamannya tuh bela. Riolo nak apa ke kaya harusnya tuh mana jarak sih apa kero ya Bapak Ibu sekalian. Makanya mau coba apa aku kasih. Irbamu dulu aku ya ucukur pada janggo aku melolo sih kak. Ketika Rasulullah dipersunting oleh Khadijah, bukan Rasulullah yang datang langsung kepada Khadijah, melainkan paman-pamannya. Dan kemana nih reke ngamure-murena lok ke di bola Khadijah. Menikahlah Rasulullah. Berapa maharnya Nabi menikah saat itu? 40 ekor onta. Kalau kita rupiahkan saat ini 600 juta maharnya Nabi sama Khadijah. Nabi tambah 1 pedi. 600 juta na pendreka Khadijah. Jadi ugie deh gempar sih 600 juta. Viral sih. Meneng kahapriolo rodo viral Muhammad. Begitu. 40 ekor unta maharnya Khadijah kala itu. Bayangkan sih 40 ekor unta nama kun recua kasih. Karena Nabi memang sudah cinta kepada Khadijah. Kenapa Rasulullah cinta kepada Khadijah? Khadijah adalah perempuan yang memang ditakdirkan untuk Muhammad. Makanya ada lagunya itu. Jadi wakil lompat matin rogi mati. Setelah itu ketika menginjak umurnya Rasulullah menjadi 40 tahun, di sini Nabi mulai kena ada kelihatan tanda-tanda kenabian. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Gua Hira. Jadi komendai ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, pasti kita dibawa ke Gua Hira untuk bersiarah. Disitulah wahyu pertama, ayat pertama turun kepada Muhammad. Jelas tetes siaga nih. Pas sebelum asar ya harus nih selesai. Pak aku baca ceramah kalau sekali tuh sibuk. Apalagi kau sibuk nama cerita. Nah, jadi begini. Nah, 40 tahun ya. Lokal Nabi tadi Gua Hira. Datanglah Jibril karena baginda menyampaikan dengan ayat Allah ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi itu ayat cuman terpampang saja di hadapan Muhammad. Nah, jadi Nabi tak rioloroni tapi barek ya ini Nabi tak kan ini sama baca. Agak nasa Nabi tak, saya tidak tahu membaca. Bilang Jibril, Iqra ya Muhammad. Iqra. Saya tidak tahu membaca. Iqra ya Muhammad. Sampai ketiga kali dituntunlah Muhammad membaca. Jadi Jibril baca dulu langsung ditiru oleh Muhammad.
Setelah diterimanya ayat pertama, Rasulullah menggigil pulang ke rumahnya. Mendidik mana cedi watakale papada ataupun dikecodoi tak meseme. Diselimuti ini oleh Khadijah. Dan apa dikatakan Rasulullah kala itu? Dia curhat sama istrinya. Wih kesini maga kaya ye manang kemike ka masela kasudi engko tujuh ke akor di gue. Liwa gelor itu tuh balok pemapute memaka di tetapan kena bacanga ka mendidik mana saja di watakaleku. Kenapa Rasulullah menggigil pada saat itu? Karena itu kali pertama kalimat Allah diperdengarkan di telinganya. Bayangkan. Bayangkan seko pengelata lebih ciki mager mak kimat dan renati taruh. Nggak ada di sini yang mau dibici sama Allah. Hah? Nah. Tiba-tiba Khadijah ini bertanya kepada pamannya. Jadi ada pamannya Khadijah itu pendeta juga, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta. Disampaikanlah Khadijah napedangi Waraqah bin Naufal maka dah. Waraqah, yurna salakeku boleh di gua Hira. Mana ketapa engkau tahu peletukannya ada maka dah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aga naseng Waraqah bin Naufal. Khadijah, aja nasem museleng. Syukru kunaseng. Kamu ditakdirkan oleh Tuhan kita menjadi pendamping kekasih baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, menangis Khadijah. Dia tidak mengetahui bahwasanya dia istri seorang nabi. Jadi di sini budaya-budaya patriarki itu hilangkan Bapak Ibu sekalian yang selalu memandang rendah wanita. Manusia pertama yang masuk Islam adalah perempuan. Siapa? Khadijah. Jadi di Makun Raya bangga ki. Pak Idi Makun Raya pertama kali matama seleng. Jadi di uran ya jatuh jago. Papa dia maka to. Nasabah magai. Pertama kali yang masuk Islam itu perempuan Bapak Ibu sekalian. Siapa? Istrinya Nabita. Apa dikatakan Waraqah bin Naufal? Ya Khadijah, andai kata kala itu saya masih hidup, dari kena semalampe umurku sampai puncak kenabiannya Muhammad, saya beriman kepadanya. Nah, kembali ke kesimpulan tadi. Kenapa Rasulullah selalu dicari-cari orang Yahudi yang ingin dibunuh? Karena orang Yahudi tidak terima Nabi lahir dari keturunan Bani Hashim. Hashim kan Ismail, keturunannya Ismail. Maunya mereka lahirnya dari Ishak. Nah, sedangkan garis kenabian Bapak Ibu sekalian, Ishak itu tidak putus sampai ke Isa. Tapi beberapa ratus tahun kemudian baru terputus pas di Isa. Lahirlah di Bani Hashim. Jadi Rasulullah ini adalah keturunannya Ismail alaihissalam. Kenapa? Apakah kakek-kakeknya Nabi Ta ini Islam? Iya, maksum, dijaga. Jadi Muhammad bin Abdullah itu keturunannya dijaga oleh Allah. Meskipun Islam belum sampai, tapi iman mereka tetap dijaga oleh Allah. Karena kenapa? Keturunan Nabi Ta maksum, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari malapetaka, yang jaga langsung Allah Subhanahu wa taala sampai lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Apa korma kilo kaya aku bisa lirik mau tunggu pakai. Nah, setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, dilantik diceritanya menjadi nabi, mereka pun dakwanya secara sir atau sembunyi-sembunyi. Jadi anak-anak kecil pertama yang masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Ali umurnya masuk Islam itu 10 tahun. Perempuan pertama yang masuk Islam itu Khadijah. Tapi kalau mau bicara siapa yang paling pertama, Khadijah yang paling pertama Bapak Ibu sekalian. Dan ikutlah setelahnya. Umar itu belakangan. Karena Umar dalam sejarah itu dia salah satu orang yang paling keras. Orang yang paling teguh untuk membunuh Muhammad itu Umar bin Khattab. Masuk di pertanyaan tadi Pak, bagaimana cara mengenal Tuhan? Kita lihat nanti kisahnya Umar bagaimana dia mengenal Allah sampai dia memeluk Islam. Nah, setelah itu
Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tibalah masanya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Naiklah Rasulullah di Bukit Safa. Di sini yang pernah naik haji tahu Bukit Safa di mana? Yang haji-haji muncul ki dulu. Naik Nabi tak di situ Bukit Safa. Dia berdakwah. Teriak Nabi tak. Kurang lebih ada bicaranya kayak keras sekali. Wahai penduduk Makkah, datanglah kemari. Ada yang saya ingin sampaikan. Semuanya pekerjaan-pekerjaannya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah kala itu berkumpul di dekat Bukit Safa. Kenapa? Itu Muhammad katanya. Itu cucu Abdullah. Dia orang terhormatnya Quraisy, Al-Amin. Dia dipercaya. Pada saat itu orang berkumpul karena mereka percaya sama Muhammad. Burat pengutai dia kena beli. Si pengenat mancuji tau dia kena beli. Nabi tak. Makanya didengar. Berkatalah Nabi begini. Wahai penduduk Mekah, kalau saya mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang menyerang, apakah kalian percaya? Teriak semua orang. Kita percaya Muhammad, karena kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Karena kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Kamu ini Al-Amin, kamu tidak pernah berbohong. Betapa ki Muhammad. Pada nak mabeleh. Bahasa saya bisa beleh kubu matur di tepe rika. Paya kada kama beleh. Apalagi kalau kamu suan nih, berdama kamu kada kama ujung mau tugas udah padahal dero. Mondok aja lo mah bicara solusi buat kepada cenya tugas. Minta maaf Karima. Jadi begitu. Setelah itu berkata lagi Nabi, wahai penduduk Mekah, kalau saya bilang saat ini saya adalah utusan Allah, kedudukan saya adalah Nabi, apa kalian percaya? Terdiam semua. Terdiam dulu. Sebagian ada percaya, sebagian tidak. Dan satu orang menentang. Siapa? Pamannya. Disitulah kasih sayangnya Abu Lahab pupus terhadap Muhammad. Muhammad tukang tipu, tukang dusta. Teko seru untuk cerita apa ketu. Pabelen nana ye. Makanya muncullah surah Al-Lahab. Jadi Abu Lahab ini kekal di neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau jadi temannya Abu Lahab ya silahkan. Jadi begitu. Sampai setelah itu berkembanglah Islam sampai ke demikian. Masuklah ke fase wafatnya baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wattun makawe amatengenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Jadi masukku ni rasalengih. Semuanya penduduk Mekah itu bergemuruh. Karena mereka tahu makde kasina dia negara na pula tu kang Nabi ta makawe ni tu reo pamasena Muhammad Nabi ta Muhammad. Pada saat itu orang pada menangis karena mereka mengetahui bahasanya umur Nabi kita bakalan selesai. Di sini orang yang paling keras Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat maka akan kupenggal kepalanya. Siapa yang ingin anaknya yatim, istrinya janda, katakan kalau Muhammad wafat. Bayangkan. Umar tidak terima kalau Rasulullah wafat, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu hal yang disampaikan Nabi kita sebelum dia wafat. Apa dia katakan? Wahai sahabatku, ada nanti umat yang paling saya cintai. Cintaku melebihi kepada kalian. Siapa nanti orang itu? Sahabat pun berkata, tentu saja kami ya Rasulullah, karena kami yang mengikuti kamu. Apa kata Nabi? Bukan. Istrimu ya Rasulullah, Khadijah. Bukan. Siapa? Ini kapan keling ibu-ibu iya. Sering kita dengar nih, adalah kita. Kita ini yang paling dicintai oleh Nabi. Bagaimana sakitnya kalau kita cinta sama orang, angkat tau dipuji-puji, tak pernah dipuji ki. Apa di itu tidak deh. Apa kau tahu apa dia dipuji Nabi? Tahu apa dia disiapin Nabi? Tak teri galau, terus setel lagu galau. Kalau bahasanya namun sekarang waktu bernadia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, detik-detik wafatnya baginda Rasulullah SAW, dia cuma bisa mengatakan satu hal, umatku, jerbana rampe nabita,
Waktu na melok mate. Umatku. Oke, sampai di situ dulu. Jadi ini kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Karena juga waktu sudah mau selesai, jadi kita berbincang interaksi saja beberapa menit. Setelah itu kita tutup. Jadi kesimpulannya, dari Rasulullah lahir hingga wafat, perjuangan Nabi kita tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya perjuangan Nabi kita. Banyak rintangan yang mereka lewati. Sebenarnya kalau belok ke cerita secara rinci, cerita secara lengkap, Bapak Ibu sekalian, perlu waktu yang panjang. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dengar kisahnya di Spotify, di YouTube, atau di Instagram. Atau bisa follow Instagram saya. Nanti kita cerita lewat situ. Oke. Sebelum kita menutup ceramah hikmah maulid kali ini, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, tanamkanlah rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW dalam hati kita. Kenallah diri kita agar kita bisa mengenal Muhammad dan Tuhannya. Karena pada dasarnya Rasulullah juga manusia seperti kita. Dia juga bertumpu kepada Allah. Begitupun dengan kita juga, Bapak Ibu sekalian. Nareko masum pajaki takiringi al-Fatihah pangulut tak Muhammad. Takiringi tomatwatta. Jadi pertama, kirim surah Al-Fatihah kepada Muhammad sebagai bentuk cinta. Yang kedua, kirim surah Al-Fatihah kepada orang tua kita, maupun dia sudah tiada ataupun masih ada. Itu salah satu bentuk cinta. Mage harus orang tua. Mage bersama mage. Nah, reko degaga de sepuang yang paling layak kita sembah adalah orang tua. Jadi madosa ladda itu nareko ang kalapongana dinala duangi itu matuan nah. No pikko betawo kalaki. Kumagay tadinga ko iladuangi itu matuan. Orang tua itu bukan cuma orang tua biologis, guru juga orang tua. Jadi di sini banyak guru di. Saya berterima kasih sama guru. Saya bisa seperti saat ini karena guru-guru saya. Jujur, kalau saya ditanya, kalau saya nanti punya keturunan, kalau saya ditanya, anakmu mau kau jadikan apa? Salah satunya harus ada jadi guru. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Kaisar Hirohito, kaisarnya Jepang, waktunya Nagasaki dan Hiroshima dibom, yang paling pertama dia cari apa? Guru. Dia nak ada makin siaga, ya aku mati dia ada. Berapa guru hidup? Karena apa? Tujuannya guru yang mengajar anak-anak yang membangun bangsanya. Jadi kita guru-guru bangga ki di cowok polisi ya, kok ke polisi tentara ke sorono pak macam tentara kok macam polisi kok guru panca aja kok. Pintar kok membaca, pintar kok mengaji guru. Jadi jasanya guru itu luar biasa. Presiden bisa ada karena ada guru. Tapi lebih gelo pikong kata matua sekaligus jadi guru untuk anaknya. Usahakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun saya tidak punya istri, saya ada tips. Kalau ke anak tak, usahakan diidik pertama kali Pak Guru sesuatu. Contoh misalkan lahir anak tak, idik pertama Pak Guru. Pak Guru mak baca idik pertama. Nah sebab lagi Bu, agak desak kemulangi anaknya boleh induk na ya romatu mencari pengikat batin. Jadi dari hari anaknya harus cara nama petunjuk anak ki. Cara nama petunjuk anak ki. Kongka elo na anak tak aja tercangi. Katurusi jolo. Kalau macai ki angkat tu tahu hakada macai dia anak. Anak cilaka ye. Tapan anak ye. Wah, dah begitu. Kau dipakar anak itu doa. Doanya orang tua sekali ucap langsung tembus ke lauh mahfuz. Bayangkan kau makan deni anakmu anak cilaka berlangsung cilaka anak mesti lona. Cilaka anak ibu matur cilaka. Tuh kamu upakur cilaka nak matur cilaka pelagi menjelok lampe toni. Buah. Maka di mereka ini wa mani. Itu. Jadi kalau meskipun bagaimana aja cerita, continue panata. Weh anak pintar, jadi begitu dia anak pintar. Gitu. Kalau boleh lo kemaci presiden, wih anak presidenku aja apa kira di arah. Jadi presiden. Weh anak cilaka, matur cilaka nakmu. Soalnya kak, saya itu kalau ke sekolah pelatihan, gurunya pertama yang saya latih.
Kalau lo ke sekolah, kadang kau bawa materi ke sekolah, Pak, bukan saya ada lembaga pendidikan di Mune. Karena saya datang ke sekolah melatih, kalau saya dari Jakarta, datang ke sekolah, agaklah seguru dia lo usah pelatih guru dan kepala sekolah aja lo. Lo Kak, jadi saya itu sebelum datang pelatihan di sekolah-sekolah, saya dilihat proses belajar mengajarnya anak-anak, bagaimana guru-guru. Ada satu waktu guru saya dapat. Dan ini saya kesimak baca anak, dapat ada toko, lah dong, iya. Maka dekat langsung. Maka aku matur madongo nanai. Patu betuan maka dia madongo. Nggak ada di sini kalau nama raya anaknya nak kedai anak cilaka. Yakin. Nah, jangan dibudi, jangan kini. Bayar aja ke sini. Jadi jatah hera makin mager aku mau betah. Pas sabaran di tempat tuanna. Oh Kak, membetah dan air pas sabaran tempat tuanna. Apakah ada satu hal yang dia lakukan salah atau didikan orang tuanya yang tidak benar? Jadi mengawasi anak itu bukan mengekang Bapak Ibu sekalian. Menyama pas di pengajian aku Pak. Maulid apa rezeki ilmu baru didikan anak. Ini psikologi, kita bicara psikologi anak ya. Jadi psikologi anak itu dia itu pola berpikirnya bukan membaca Bapak Ibu sekalian. Anak itu dia visualis. Bukan auditorik ya. Dia visualis. Anak itu visualis. Dia melihat, baru dia contoh. Itu anak kecil. Jadi umur anak lahir kan 0 bulan ya. Di situ belum ada sebelum melihat. Di situ belum bisa. Di situ auditoriknya anak-anak itu umur 0 bulan sampai dia melihat, itu auditorik. Makanya itu saya sarankan kalau anak tak jahit terparing kelingangi surah Muhammad. Pang ketutong makin dekat terparing ini surah apa kene? Ya surah Yusuf pro paling kang bisa berama geretai. Mecara ganteng ki, kegantengannya Yusuf dengan Rasulullah lebih ganteng Nabi. Yusuf cuma 1%, 100%-nya sama Rasulullah. Serius. Paya tuh pikiran sama kene. Lo kayak pering kelingai surah Yusuf anak aku berama geretai Pak Ustaz. Maka ada kapan kana magereta Bapak Ibu sekalian ko diganap. Magini ko magereta to ni. Ang katoni na po pa ya. Bercanda Bapak Ibu sekalian. Begitu. Terputerakan di surah Muhammad supaya akhlaknya anak tak seperti Rasulullah. Itu auditorik. Jadi umurnya anak-anak itu dari 0 bulan sampai melihat. Sampai melihat ya. Karena kan di situ anak-anak belum melihat, tapi mereka mering telinga. Ini bukan bahasa agama ya Bapak Ibu sekalian. Ini bahasa psikologi ini. Mering telinga anaknya. Setelah itu, ketika anak melihat di situ lebih visualis. Jadi Bapak Ibu sekalian, nareko angka masalah keluarga tak melo kima pengewasi lo bapakna aja tema pengewa di lo dan anaknya. Kan dia renita matu, boti apa kotor matu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hobi menggosip, aja magosip jalan anakmu. Pagosip itu matu anakmu. Irpa ceritain, semakin dia cerita semakin kencang. Kadang kau cerita lah tuan nih. Iyo keru-keru itu timunna. Kau cerita keru-keru melelat matan lo. Kau pernah tahu nak? Kadang juga ada yang perhati itu. Waktu di boyan medu mapak we. Bisa. Pokoknya anak cowok kencang. Nauzubillah min zalim. Nabi Tariolo dia nak kena cerita tahu we. Kau kata nak cece, tiga agak ada cece Nabi Ta. Kau kepala cece we Nabi Ta lewat bipak jinna. Harus kita begitu. Itu namanya umat Muhammad. Rasulullah waktu muda jiwanya menggebu-gebu. Dan apa ada kalau nama kokoi pembawaannya mau mati. Letih lesu, kuele ni. Moto-otan resto nih loh. Kadang saya juga begitu anak muda. Makanya saya tuh kadang kayak waktu ku kuliah toh, kan saya itu begitu. Kalau sholat subuh kadang gak tidur. Jadi kalau ditanya ke sama ustadku, kenapa bangun jam segini? Saya ini orang hebat ustad. Saya bangun menantang matahari. Karena cara moto kamatur, macak kamatas menantang matahari toh. Itu salah itu aku anak-anak itu. Saya itu kesalahanku dulu. Selalu kebangun siang. Tapi alhamdulillah
Karena saya visual kuliah, mama aku selalu mandi subuh. Mandi subuh toh mah biar awet muda. Serius itu mandi subuh awet muda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rajin mandi subuh, itu sel-sel itu cepat untuk beregenerasi. Mandi subuh. Di samping menurunkan lemak-lemak memandel, juga memperbaiki sel-sel kulit. Nah, kalau skincare. Karena itu mandi subuh tapi maniak ki. Dia mah agak mandi wajib nih, namo dia pura hadas, tetap mandi wajib. Mandi wajib itu bukan karena hanya habis hubungan suami istri atau mimpi ini, haid enggak. Mandi wajib itu bisa tiap hari. Karena mandi wajib itu cara bersuci yang paling bisa dikatakan paling bagus. Karena wudhu kan cuman area-area tertentu. Kalau mandi wajib kan semuanya lebih bersih. Nah itu. Makanya Nabi petak kalian masih kenapa Rasulullah dalam riwayat tidak pernah sakit? Karena dia jaga pola makannya. Dia jaga waktu tidurnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Kira-kira tertutup nih ya Pak, mata mana nih tahu ya? Iya Pak, lo kama apa dicau di bisa nih Pak ketustas. Papa di Jawa tuh ya, di sama Pak di Jawa Pak sekalian. Oke, nanti kita salawat sama-sama saja ya. Kalau menyanyi kurang ini. Pokoknya kalau kamu apa sulit sih katu. Terpaksa suruh Pak Desa memburak apa dulu. Saya sebenarnya mau ketemu sama Pak Desa. Saya mau lihat desa kita. Karena saya orang sini juga Bapak Ibu sekalian. Saya itu kalau di Bone kak disimpan tidak tahu kak jalan. Kadang kalau bilang temanku ke Husein Jadawi kok, ini bisa lele nih. Puter anak. Nah, sebelum kita tutup kajian pada hari ini, alangkah baiknya saya juga mau minta pertanyaan satu lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini momentum. Kita bisa saling bertukar pikiran. Bisa jadi ada kegaduhan, ada yang ingin kita tanyakan. Bisa jadi juga saya bisa tahu, ambil pembelajaran dari jemaah-jemaah sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Ini dari perempuan lagi. Karena tadi laki-laki sudah harus adil. Karena kalau tidak adil tidak bisa menikah lagi. Ada yang mau bertanya? Bisa bertanya, tapi jaki bertanya rumah tangga tapi kalau misalkan ngebet sekali bertanya soal pernikahan silahkan. Ada? Apa tips dapat jodoh? Mana nih buat kepak gue? Nggak ada anak muda sini kah? Mana? Nggak, tidak mau modus. Oh, tadi sini teki. Oh ini anak muda ya Bu ya? Wasana anak melulu. Oh guru juga, Masya Allah. Jadi itu ya ibu-ibu guru, kalau di Pak Guru mah nanae. Jadi kita itu harus komunikasi sama orang tua siswa. Itu sekarang yang kurang di kurikulum kita. Tidak ada komunikasi intens kepada orang tua siswa. Memang ada komunikasi, tapi tidak intens. Ya sekedar komunikasi saja. Usahakan itu orang tua dihadirkan dan siswa. Buat nanti sesi, insya Allah saya bisa hadir sebagai pemateri. Jamnya bayar kak. Nanti kita adakan di sekolah tak. Jamnya bayar kak. Saya hadir secara cuma-cuma bersedekah. Astagfirullah. Nah di situ kita hadirkan orang tua dan siswa dan guru, kita komunikasikan. Di sini katanya ada alumni SMA 1 ya. Oh tahu wah. Terima kasih alumni SMA 1. Oh mungkin bertanya Bu. Ya silakan. Bagaimana caranya kalau kita dikena musibah kita menerima dengan ikhlas? Apakah kalau menangis masuk? Oke. Bagaimana caranya kita kena musibah? Bagaimana caranya kita ikhlas? Bagaimana caranya kita terima dengan musibah itu? Bapak Ibu sekalian, setelah terjadinya musibah pasti ada hikmahnya. Bapak Ibu, misalkan kena musibah, terde duita atau terde ngigam amate ga agatta. Kalau kena musibah,
Pertama kita tenangkan diri kita. Jangan dulu cerita sama orang lain. Tapi jangan juga tahan. Bercerita juga perlu. Tapi saya tenangkan dulu diri kita untuk sementara. Merenung. Tapi jangan sendiri. Karena banyak kasus bunuh diri karena musibah. Itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Bunuh diri itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama, caranya ikhlas. Bapak Ibu, Bapak, Bu, kalau melok ikhlas nak kena ke musibah, yang pertama kita harus belajar untuk menerima. Jadi aja taita ba jangan fokus sih kepada musibahnya, tapi pikir maka deh dosa agar kurang tigau. Menangis boleh, menangis itu manusiawi. Ketika kita meneteskan air mata karena kehilangan itu wajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menetes air matanya ketika Khadijah telah tiada. Anak kita meninggal, kita meneteskan air mata, itu tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Satu kuncinya, posisikan hal itu sebagai titipan. Nah sebagai nareko angka tahu karena musibah dia tarimai, berarti ada masalahnya apa? Dia menganggap sesuatu itu menjadi miliknya seutuhnya. Segala hal yang ada di dunia ini adalah titipan. Nareko nale Allah Ta'ala ikhlas. Bagaimana caranya untuk ikhlas? Memang susah orang mau ikhlas. Apalagi itu sudah bersama dengan kita beberapa tahun. Apalagi itu kepunyaan kita. Beberapa tahun yang dititipkan oleh Allah. Caranya untuk ikhlas adalah kalau kita tidak mampu untuk menahan sendiri, kita cerita kepada orang. Bapak Ibu sekalian, nareko angka selesai tak iseng ini karena musibah, tak tulungi. Kalau kita tidak bisa bantu dengan materi, kita tidak bisa bantu dengan apa? Ya materi lah uang, kita cukup temani dia, cerita, kasih dia solusi. Jangan malah dicap, justifikasi. Jangan. Jadi ibu-ibu ini barangkali ada musibahnya, saya doakan insya Allah semoga bisa diberikan kebiasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, angka kasih sila surat anak kena musibah, bisa jadi kita bisa hibur sama-sama. Begitulah caranya. Oh sudah masuk waktu asar kayaknya. Oke, mungkin itu bisa saya jawabkan Ibu. Jangan pernah anggap musibah itu adalah kepunyaan tak. Jadi kalau ada barang yang dititip sama kita, anggap itu sebagai titipan. Jadi ketika kala dia hilang, tidak sakit ini hati. Meskipun sakit sedikit saja. Karena kita sadar ini bukan punya saya. Jadi posisikan itu bukan punya kita. Kita harus bersyukur. Masih hidup sampai sekarang, masih sehat sampai sekarang, dan masih bisa melihat orang-orang sampai sekarang. Musibah yang bisa jadi, Bu, Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ma fil tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.